Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan ini perlu untuk engkau dengarkan, yaitu ciri-ciri pasangan yang merugikan. Nah, maksud saya di sini adalah pasangan di mana kalian yang sedang berpacaran. Nah, daripada dia merugikanmu terus-menerus, lebih bagus kamu bersikap tegas. Atau paling tidak kamu suruh dia berubah, kamu suruh dia bertobat. Tapi kalau nggak mau, masih begitu terus merugikanmu, ambil satu keputusan dan tindakan yang tegas, sehingga engkau tidak dirugikan lebih jauh lagi. Oke? So, berikut ini ciri-ciri pasangan yang merugikan kamunya. Yang pertama, suka membohongi kamunya. Nah, bagi saya ini parah. Jadi kalau punya pacar yang suka membohongin, ya repot. Berarti hubungan itu nggak sehat. Berarti hubungan itu tidak akan pernah bertumbuh. Mau kamu 10 tahun sama dia, mau 20 tahun atau berapa tahun, kalau dia masih suka membohongimu, tidak ada masa depan yang baik terhadap hubungan itu. Nah, pertanyaan saya, mau sampai kapan kamu punya pasangan atau pacar yang suka membohongimu? Mau sampai kapan? Apa yang kamu harapkan dari dia? Nah, pesan saya, tegaslah terhadap orang demikian, supaya kamu jangan dirugikan, dimanfaatkan lebih jauh. So, itu yang pertama, suka membohongi kamunya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak jelas arah hubungan pacaran kalian itu kemana. Saya beritahu, pacaran itu untuk menikah. Jadi orang yang gak siap menikah berarti gak siap pacaran. Orang yang gak siap menikah jangan pacaran. Kan begitu. Jadi kalau kamu punya pacar gak siap menikah, sebenarnya dia gak siap pacaran. Nah, kalau dia gak siap pacaran, ya jangan pacaran. Nah, pertanyaan saya, ngapain Anda berpacaran dengan seseorang yang gak siap menikah? Karena sebenarnya dia gak siap pacaran denganmu. Saya konseling beberapa anak-anak muda yang mereka berpacaran sampai puluhan tahun, dan akhirnya kandas. Karena harus jelas hubungannya. Karena hanya sekedar bilang I love you, I miss you, tapi gak jelas arah hubungannya, pasti kandas. Jadi teman-teman muda, pertanyaan saya, kemana arah pacaran kalian? Apakah udah jelas? Tahun berapa kalian mau nikah? Bulan berapa kalian mau nikah? Tanggal berapa? Dan kemudian apa persiapannya? Jadi kalau dia nggak jelas arah hubungannya, ini akan sangat merugikan kamunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersikap kasar terhadap kamu. Ini jelas merugikan kamunya. Saya berapa kali konseling pacaran anak-anak muda, dan dia mendapat perlakuan yang kasar dari pacarnya, sampai trauma. Ada yang ketakutan, ada yang depresi bahkan, karena ada satu tekanan yang terlalu kuat yang dia dapat. Ya, ini jelas hubungan yang toksik. Nah, ini sangat-sangat merugikanmu. Gak peduli dia mau berkorban sebesar apapun, gak peduli mau berapa ribu kata-kata yang bilang I love you, I miss you, tapi kalau dia kasar terhadapmu, semua omong kosong. Ingat, orang yang benar-benar mencintaimu, dia menjagamu, dia melindungimu. Bagaimana supaya kamu nyaman, bukan memberi ketakutan. Ya, jadi itu yang ketiga. Pasangan yang merugikan adalah pasangan yang bersikap kasar terhadap kamunya. Yang keempat, berusaha merusak kesucianmu. Setiap kali kalian chat, mengarah ke hal yang negatif. Setiap kali kalian telepon, mengarah ke hal yang negatif.
Setiap kali video call selalu mengarah ke hal yang negatif. Bahkan waktu kalian ketemu, dia berusaha menjamah, menyentuh, pegang sana, pegang sini. Nah, punya pacar seperti ini jelas merugikan. Bagi saya ini buaya darat. Buaya darat. Jadi teman-teman muda, saya nggak tahu apakah pacarmu suka coba sentuh-sentuh atau pegang-pegang kamu, atau waktu telepon mengarah ke hal-hal negatif. Nah, orang yang seperti itu merugikan. Pesan saya tegas terhadap orang itu. Kamu kalau masih begini lagi, akhiri hubungan pacaran ini. Sampaikan ke dia. Lebih bagus kamu kehilangan pacar daripada kamu kehilangan kesucianmu. Oke, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah ciri-ciri pasangan yang merugikan. Suka tebar pesona. Tebar pesona ke sana, ke sini, ngechat ke sana, ngechat ke sini, ketemu diam-diam ya, yang ke sana, yang ini, ketemu diam-diam. Dia masih suka tebar pesona. Bagi saya, selingkuh itu bukan sekedar dia berpacaran lagi dengan orang lain selain kitanya. Bagi saya selingkuh adalah ketika dia udah mulai melirik yang lain, apalagi udah mulai tebar pesona. Bagi saya itu kategori perselingkuhan. Nah, orang yang seperti ini akan sangat merugikan kamunya. Nah, pesan saya tegas terhadap orang-orang seperti ini. Daripada kamu nanti buang-buang waktu, kemudian kamu menyesal, ternyata dia tinggalkan kamu karena dia dapat yang lebih baik. Lebih bagus kamu tegas. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah bersikap misterius. Ini juga merugikan. Apa sih artinya bersikap misterius? Kamu nggak tahu di mana alamat rumahnya. Kamu nggak tahu keluarganya. Kamu nggak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Kamu nggak tahu sama sekali tentang dia, karena dia menyembunyikan identitas dan tentang dirinya. Disembunyikan sama sekali. Jadi kalian berpacaran, tapi kamu gak kenal pacarmu siapa, karena dia sembunyikan. Orang seperti ini biasanya merugikan. Orang kalau serius, dia perkenalkan kamu ke orang tuanya. Kalau serius, dia bawa kamu baik-baik ke rumah, kenalkan ke orang tua. Ini yang dekat sama saya. Kalau dia serius, dia tahu, dia memberitahu apa pekerjaannya ke kamu. Kalau dia serius, dia memberitahu kamu apa yang dia fokuskan saat-saat ini. Itu namanya serius. Tapi kalau sama sekali kamu gak tahu tentang dia, kamu sedang dirugikan sama dia. Nah, kalau ketemu punya pacar begini, tegas. Kamu sebenarnya di mana rumahnya? Kamu sebenarnya di mana orang tuanya? Apa pekerjaanmu? Kalau gak jelas, tegas. Oke? Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah suka banget dengan berbagai-bagai alasan, suka banget minjem duitmu. Satu kali saya konseling satu anak muda yang cewek, dia bilang begini, aku punya pacar sudah 4 kali, bahkan ini yang kelima, dia mau pinjam duit saya. Saya kira sih 1 juta, 2 juta. Ternyata dia pinjamkan 20. Ada yang 10, ada yang 5. Dan tidak pernah dikembalikan. Mau dipinjam lagi, bayangin. Kadang-kadang saya mikir, ini cewek gimana sih orangnya? Di mana sih akal sehatnya? Tapi ya itulah. Itu orang yang suka pinjam-pinjam duitmu, itu merugikan. Suruh dia kerja. Suruh dia kerja. Kalau orang minta ikan, jangan kasih terus-menerus ikan. Kasih pancing supaya dia belajar mancing. Dan lebih banyak dia dapat ikan. Oke? Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, ciri-ciri pasangan yang merugikan adalah pemalas dan banyak alasan. Tidak ada berkat untuk orang pemalas. Tidak ada masa depan yang baik untuk orang pemalas. Jadi jelas kamu akan dirugikan apabila kamu punya pasangan atau punya pacar pemalas, karena masa depan tidak ada yang baik untuk dia. So, pemalas dan banyak alasan itu sangat
merugikan kamunya. Ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Coba cek ke-8 hal ini, apakah ini ada di pacarmu. Kalau ada, itu akan merugikan kamunya. Pesan saya, bersikap yang tegas supaya kamu jangan dirugikan lebih jauh lagi. Oke? Tetap semangat anak-anak muda. Tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.